Keluhan tentang susahnya lulus ujian SIMC udah jadi rahasia umum. Baik itu ujian teori maupun ujian praktek yang dianggap menyulitkan. Sampai-sampai Kapolri angkat suara. Kakor Lantas diminta mengevaluasi, memperbaiki ujian praktek yang dianggap tidak relevan. Khusus untuk pembuatan SIM, ini saya minta Kakor Lantas tolong dilakukan perbaikan. Yang namanya angka 8 itu masih sesuai atau tidak. Yang namanya melewati apa itu, siksak-siksak itu masih sesuai atau tidak. Saya kira kalau memang sudah tidak relevan, perbaiki. Saya kira ini yang di sini kalau ujian saya uji dengan baterai tes yang ada ini, dari 200 ini yang lulus paling 20. Benar nggak? Nggak percaya? Atau hari ini langsung saya bawa ke Danu Mogot, kalian langsung saya uji. Karena kalau yang lolos dari situ pasti nanti lulus bisa jadi pemain sirkus. Sebenarnya udah sering lihat sih gimana para pengemudi sepeda motor saat tes praktek SIMC di Jakarta. Rata-rata memang keluhannya itu saat harus berkendara zigzag atau berkelok-kelok dan membentuk angka 8. PR-nya sejuta umat yang satu ini. Belum lagi aturan kaki kanan gak boleh turun pemirsa. Oke, kita sekarang coba cari pengemudi-pengemudi yang daftar mau ngambil SIM dan juga sambil tes. Cepet ya kalau perempuan ya Bapak ya. Ngambil SIM Mbak atau nunggu foto? Oh nunggu foto. Udah tes? Udah. Mobil, motor? Oh mobil. Susah nggak tadi tesnya? Nggak susah? Kalau mobil nggak terlalu susah kayaknya ya? Motor yang agak ekstrim. Motornya agak ekstrim. Kalau mobil kan cuma naik, nanjak belok, parkir, mundur kan. Coba. Aku sambil cari itu deh. Thank you ya Mbak. Mbak. Yang temennya juga mobil ya Mbak? Yang di dalam mobil motor. Oh yang mana? Mobil motor? Di dalam Boleh tuh nanti temennya sekalian kali ya? Bisa. Hebat ya perempuan bisa ngambil si mobil motor. Kayaknya aku harus belajar ngambil itu deh, ngambil SIM motor. Jadi bisa tes. Tapi kalau disuruh zigzag, apa zigzag ya? 8 ya, suruh 8 tuh perjuangan. Mas ngambil SIM Mas, motor mobil? Motor dan mobil. Oh motor dan mobil, boleh nanya nggak Mas? Boleh ya, nah aku di sini dulu deh. Pas, dengan siapa namanya Mas? Dengan nama Raymond. Siapa? Ray. Mas Ray ngambil SIM motor ya? SIM motor dan mobil. Nah, kan kemarin tuh kata orang-orang kalau ngambil SIM motor susah. Susah nggak? Gak gitu susah sih. Wih, mantap. Tapi sih langkahnya emang agak banyak aja. Oh, langkahnya banyak? Emang agak banyak. Apa aja tuh tadi? Kalau misalnya tadi sih, kan aku ngurus yang SIM hilang kan. Palingan sih disuruh ke arsip dulu, terus disuruh tes kesehatan. Bener nggak yang kata orang-orang tuh katanya, wah ngendarain motor kalau lagi ngambil SIM tuh susah gitu? Tergantung, Ya kalau susah nggak apa-apa susah, kalau nggak susah nggak apa-apa juga. tergantung kemampuan orang masing-masing sih. Jadi kamu maksudnya tuh kemampuannya cukup TOP BGT gitu. Oke Jadi lah. Oke lah. Nah kalau yang ini berarti lain dari yang lain nih pemirsa. Nggak susah ya, karena emang latihan atau emang Ada latihannya. Oh ikut latihannya? Sebenarnya sih latihan mandiri ya, tapi ada latihan lah gitu. Oh jadi sebelum ngambil tes latihan? Oh ya. Ya kayak ujian, benar. Berarti yang benar kayak gini nih pemirsa nih, latihan dulu sebelum ngambil tes. Makasih ya Mas Ray. Makasih ya. Sekarang kita mau lihat ke ruang uji teori. Ini ruang uji teorinya. Sambil berjalan menuju tempat ujian praktek, saya mampir sebentar melihat ujian teori yang diikuti para pemohon. Selamat siang. Izin boleh diambil gambar Bapak? Boleh, silakan. Lagi uji teori ya. Berapa orang Pak? Yang baru ujian 4 orang. 4 orang. Aku boleh coba? Iya, boleh. Silakan. Bisa ya? Coba aja. Di belakang aja kali ya.
Sayangnya, saya nggak bisa nih untuk nyoba ujiannya karena saya belum punya ID pendaftaran. Tapi kurang lebih bentuk tesnya seperti ini. Yang menjadi kesulitan para peserta tes karena soal-soal yang dikeluarkan tidak pernah dipelajari selama di bangku sekolah. Jadi ini tuh ujian teori yang selama ini dikeluhkan orang-orang. Katanya soalnya tuh susah, nggak pernah belajar. Padahal sebenarnya kita lihat nih, di depan ini itu ada buku. Ya kan Pak ya? Iya, siap. Ada buku, kita coba lihat nih. Jadi kalau yang namanya soal ujian teori itu nggak ada tuh bentuk pertanyaan terus jawabannya apa gitu. Tapi ini video, habis video langsung tuh pilihan A apa, B apa, jawabannya yang mana. Kalau nggak belajar pasti emang pusing sih. Ini loh yang dimaksud tadi tuh, pencerahan peserta ujian SIM. Jadi sebenarnya di sini tuh ada klasifikasinya, ada pengetahuannya tuh tentang lampu sorot, klakson, ada banyak nih. Ini loh yang dimaksud bahwa kalau mengambil ujian SIM itu emang susah kalau nggak belajar. Ternyata di sini semua. Kalau informasi dari Pak Dirlantas tadi kan soalnya tuh ada semua di website. Tapi kalau di sini tuh, terus ini tuh ada semua tuh soal-soal yang di ujian tadi tuh ternyata ada di sini semua. Kuncinya memang mau baca. Pak, kalau misalnya kayak buku-buku ini tuh bisa dibaca? Bawa, bisa. Kalau misalnya mereka-mereka ini kan ada semuanya nih. Ada. Soal-soalnya nih setebel ini nih gitu kan. Memang harus ikut kelasnya atau mereka bisa belajar di Bisa sini? belajar di sini, bisa dibawa ya Pak Tiagar ya? Atau bisa difotokopi atau apa? Enggak, bisa dibawa pulang. Dipinjemin? Iya, dibawa pulang. Ya, Pak Tiagar ya? Nanti kalau nggak balik gimana? Hah? Kalau nggak balik? Belajar di sini sebenarnya. Oh, belajar di sini. Berarti sebetulnya untuk mereka bisa dapat edukasi itu tuh terbuka di sini. YouTube ada juga. Oh, oke. Jadi nggak berpatokan buat baca buku juga. Semua informasinya tuh ada. Iya. Instruksi dan informasinya tuh ada. Ini sekarang udah di tempat ujian praktek motor. Jadi teman-teman bisa lihat di situ udah ada peserta ujian 1, 2, 3, 4, 5 ngantri pakai motor dan mereka harus ikutin nih arahannya. Jalan lurus ke sini, ngikutin tanda panah, terus kaki kanan harus tetap di atas. Apakah tetap stabil kaki kanannya di atas? Kita di sini bahaya nggak? Bahaya ya? Maaf. Dan yang paling epic tuh, angka 8 yang harus diputerin sama pengemudi motor. Nah, itu kan bisa diperhatiin ya, kaki kirinya yang turun. Jadi kaki kanan nggak boleh turun nih, pemirsa. Kita coba kesana yuk, siapa tahu bisa ngobrol sama pengujinya. Kali ini saya cuman datang ke tempat ujian praktek motor karena selama ini yang dikeluhkan atau baru-baru ini yang menjadi perhatian itu adalah untuk mendapatkan SIM C. Katanya
nggak semua orang bisa ikutin tes yang angka 8 tadi. Nah, makanya kita coba tanya apakah memang dari sebagian besar mereka yang ikut tes hari ini adalah orang-orang yang baru pertama kali atau sudah sekian kali karena gagal di bagian itu angka 8 tadi itu ya. Sebelum tes, para pengemudi ini juga di-brief dulu, pemirsa. Tuh, lumayan banyak. Oke ya. Tolong 5 tahun masa berlaku, jangan lupa perpanjang sebelum masa berlaku. Ya. Ini udah ujian yang keberapa, Mas? Udah yang ketiga. Oh, udah yang ketiga. Sebelumnya gagal. Gagal katanya, tapi menurut saya sih ya Aman-aman aja. aman-aman aja. Gagalnya karena apa tahu, Amang? Katanya kaki saya Ke kanan. Iya. Tadi saya lihat sih. Emang refleks gitu. Emang refleks. gara-gara tas juga tadi. Tadi yang pas putaran yang 8 yang paling susah ngambil yang paling susah nih praktek yang mana? Yang angka 8 itu aja. Angka 8 ya, paling susah ya. Kalau- Latihan nggak tadi sebelumnya, Bang? Hah? Latihan sebelumnya nggak latihan. Saya sih sebenarnya ngurus SIM A, tapi kemudian SIM C saya habis juga, saya urus aja di sini. Oh gitu. Tapi SIM A sudah lulus saya. Sini juga. Oh, kenapa pengen ngambil SIM C? Makan udah punya SIM A, udah lebih aman pakai mobil. Namanya mengantar cucu ke sekolah kan Lebih cepat gitu lebih ya. cepat pakai motor. Berarti nanti mau tes lagi atau udah aja tadi? Udahlah, Udah aja. Kalau misalnya nanti gagal lagi gimana, Bang? jadi saya abaikan aja lah. Yang A aja. Ya mudah-mudahan nanti dapat ya karena kan udah 3 kali ya. Iya, iya. Makasih ya, Bang ya. Good luck. Ayo mainkan apa? Bapak Jiko Hadityas, Berikutnya Ruben. kakinya masih turun ya, merasa ya, Ben. materinya. Nomor 1 juga Hebron. kakinya turun juga 2 kali materi. Kalau ke 11 aja lagi, kalau ke 11 diserahkan ya. Bapak Saiful Laki, Ohon, lupa mulu gua. nah, Pak Ben nih. Pak Saiful Laki, mohon maaf untuk saat Ayo, ini Ben. masih belum bisa ya. Kecepatannya masih kurang ya, 30. Kalau ke 11 lagi nggak ada masalah. Pak Irian Sasiregar, Pak De, untuk hari ini masih belum bisa, untuk minggu depan baru bisa Pak. Karena posisinya udah orang tua, jadi yang bikin ketiga, jadi poinnya supportnya dibikin jadi 70 dulu. Nah yang ketiganya baru, Kapan? besok minggu depan, minggu depan ya. Tapi ujian lagi. Iya, izin lagi tapi tetap kita bantu. Nanti kita bantu. Nggak ada masalah, kita bantu. Saya udah berapa kali 2 kali di sini. Di SIM A juga saya di sini. nggak apa-apa, nanti kita bantu yang ketiga kali. Bang, serius banget, Bang. Namanya siapa, Bang? Enggak. Siapa namanya, Bang? Serius banget, Pak, harus ini ya. Harus bisa mengalahkan tantangan ini, Bang. Iya. Iya. Ini tes yang keberapa, Bang? Baru ini, Oh, baru. Siapa namanya, Bang? Muhammad. Mahmad. Ahmad. Oh, Bang Ahmad. Good luck ya, Bang. Masih bisa ya, Bang ya? Kaki kanan katanya nggak boleh turun, Bang. Semuanya Kaki kanan. Tegang nggak, Bang? ya lumayan. Tes pertama tapi bisa lah ya. Good luck ya, Bang. Nggak bisa ini. Bisa lah, bisa. Good luck ya, Bang. Iya. Agak-agak tegang ya ternyata ya. Padahal aku tuh nggak pakai, padahal saya tuh nggak ini loh, nggak lagi naik di atas motor, tapi ngelihat mereka kok jadi saya yang tegang. Ternyata untuk mengikuti anak panah dan ngikutin semua nih ya, rambu-rambunya, kapan harus stop, kapan harus jalan, kapan harus belok kanan kiri, itu ternyata hal sepele, tapi cukup meters. Jadi kalau satu aja perintah atau instruksinya itu nggak diikutin, nggak lulus tuh. Ya tapi balik lagi, ini semua kan sebetulnya bukan karena mau mempersulit
orang-orang dapat SIM. Kalau tadi kata para petugas, para penguji juga ya. Tapi ini semua adalah untuk bukti tanggung jawab bagaimana kita bisa mengatur logika dan juga mengatur diri saat berkendara di jalanan. Mas, matanya tajam banget lihat ke sana, Mas. Tegang. Namanya siapa, Mas? Dede Sulaiman. Siapa? Dede, Bu. Dede. Tegang ya? Ini tes yang keberapa? Pertama, Bu, soalnya. Oh, ini baru pertama. Udah dengar-dengar dari orang katanya susah gitu. Katanya sih dengar-dengar 6 polsek gagal semua. Apa? 6 polsek gagal semua katanya. Oh iya, tapi kan belum tentu, Mas. Dengar di sini barusan. Tapi kan belum tentu Mas Dede gagal. Katanya tegang. Serius. Tadi instruksinya apa aja kalau dari pengujinya? Nah, di sini kecepatan 30 harus ngerem di pas jari. Kalau Oke. lebih gagal. Oh. Nah, di sananya sama 30 kecepatan. Oh, kecepatannya 30 km per jam ya? Dan Iya. full itu dari sini ke sana 30 kata Bapak. Oh gitu. Yang penting kaki kanan katanya di atas terus, Mas. Iya. Iya kan? Yang turunnya. Kalau misalnya nanti lolos kan aman ya. Tapi kalau misalnya nanti nggak lulus, Ulang lagi. oh ulang lagi. Katanya sih seminggu baru bisa tes lagi. Oh gitu. Tadi ujian teorinya bisa? Alhamdulillah lulus. Ih, cakep. Butak ya Mas Dede. Sekarang kita coba ngobrol sama petugas. Pernah nggak ada mereka yang ikut tes pengemudi yang marah-marah gitu pas lagi ujian? Udah? Belum. Itu cewek nggak ada yang ngambil SIM C ya? Enggak, mobil. Bang, tanya dong. Ah, ya. Pernah ada yang ngomel-ngomel nggak? Apa tuh? Yang Nggak gini nih aturannya nih gitu. Saya udah biasa nih nyetir gitu. Pernah ada nggak? ada aja. Ada aja ya? Ada aja yang komplain gitu ada. Kalau lagi tes gitu. Terus kalau misalnya ada yang marah-marah, kan langsung diumumin tuh lulus atau enggak. Terus misalnya nggak lulus, marah-marah tuh sering. Ya ada aja yang istilah komplain tuh ada aja. Gitu lah namanya, mungkin dia merasa ya kita arahkan, kan kita kasih pelatihan apa kasih ini di depan situ di pintu masuk tadi tuh kan ada lapangan. Iya. Kita silakan latihan setiap hari Minggu Bayar jam 8. Enggak, Oh, gratis. bawa kendaraan sendiri, kita fasilitasi di sana. Oh. Model kayak seperti ini, motor. Terus kalau udah dikasih tahu bisa latihan atau enggak nanti ambil tes ulang gitu. Iya. Responnya gimana? Marah-marah tetap mungkin atau masih rasa gimana ya, namanya masyarakat tuh kadang-kadang kan kok merasa Iya. Udah biasa kok di jalan nggak ada apa-apa kok gitu ya. ya begitulah istilahnya, ada aja yang komplainnya tuh ada yang komplain. Iya. Ya, kita tetap dengan sepenuh hati kita layani gitu, supaya mereka bisa mengerti. Bang, katanya kan kalau di sini tuh begitu start 30 km per jam kan, kecepatannya 30. Minimal Minimal 30. 30. Maksimalnya? minimal 30, maksimal hebat kalau bisa maksimal lebih nggak apa-apa, hebat. Oh. Kan minimal 30. Oh, minimal 30. Soalnya iya. tadi katanya yang di sana nggak boleh lebih dari 30. Di mana? Tadi kata salah satu yang ikutan tes. Minimal 30. Minimal 30. Minimal 30. Kalau misalnya mereka 20 gitu, itu nggak lulus. Nggak lulus. Ya ampun, tega amat. Kasihan atuh. Iya. Karena ngajar 30 ya. Terus kenapa kaki kanan yang harus di atas sih, Bang? Ya? Kenapa kaki kanan nggak boleh turun? Kan kadang Ya itu refleks. kan keseimbangan. Jaga Nah, kalau belok keseimbangan. kanan kan kaki kanan turun. Harus jaga keseimbangan. Keseimbangan hanya kaki kiri yang turun. Jadi dia harus seimbang. Jadi harus bisa. Begitu mengerem, keseimbangannya harus harus kaki kiri. Meskipun belok kanan. Ya? Belok kanan nih kan mau berhenti, tetap di kiri gini ya. Iya harus keseimbangan. Kenapa nggak mau? Kan untuk seseorang melatih keterampilan dalam artian manuver kanan bagaimana, manuver kirinya bagaimana, kan harus sama.
Inilah data kecelakaan lalu lintas yang tim Inside Story terima dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Melihat data ini, artinya mendapat izin mengemudi di jalan bukan hal sepele. Perlu tanggung jawab tinggi ketika berkendara demi keselamatan di jalan yang melibatkan banyak nyawa. Demikian juga yang disampaikan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, ketika saya menanyakan pendapatnya terkait ujian SIM C yang dianggap mempersulit para pengendara motor. Bang Latif, sekarang tuh lagi banyak yang komplain nih Bang. Kenapa nih bikin SIM C kok susah banget, 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak dapat SIM-nya? Inilah yang memang menjadi suatu problem bagi masyarakat sebetulnya. Tetapi sebetulnya problem ini adalah yang harus kita pecahkan. Dalam artian problem ini juga untuk menjaga keselamatan sebetulnya. Dalam artian aturan yang sudah dibuat ini kan tidak ada ingin mempersulit masalah, itu tidak ada. Tetapi memang itu ketentuan dan itu memang pada saat itu ya sudah digali, sudah tes sedemikian rupa, akhirnya ada memang tesnya demikian. Tetapi memang wacana yang sedang digulirkan, apalagi Bapak Kapolri sudah memerintahkan kita untuk mengkaji kembali, tentunya Korlantas juga sedang mengkaji akan tentunya pasti akan ada kajian kembali bagaimana, tapi tidak mengurangi esensi daripada keselamatan. Itu yang terpenting. Tentunya kami juga akan menanti sambil menunggu arahan dari Korlantas. Kami juga saat ini yang kami lakukan adalah bagaimana memberikan pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat, di mana salah satunya sebetulnya masyarakat kalau memang minat baca kita kan masih kurang ya. Sedangkan seperti ujian teori ini sudah kami sebar ke web, seluruhnya ada, memang ada soalnya banyak gitu. Ya belajar pasti keluarnya dari situ. Sudah, jadi masyarakat itu bisa mengupload soal-soal itu tinggal membaca. Nah gitu. Nah sekarang ujian praktek yang memang banyak dikeluhkan, kan gitu. Nah inilah memang aturannya memang masih demikian. Tetapi kami sangat membuka diri dalam artian kami juga memberikan pelatihan-pelatihan, istilahnya pengetahuan bagaimana tata caranya. Kalau memang ini masih dipersulit, kami masih menunggu ketentuan yang baru lah. Kalau memang itu pasti robah. Tapi yang ada saat ini itu bisa dipelajari, itu bisa dilatihkan, kan gitu. Nah, diharapkan betul dengan adanya mereka menyadari memang saya harus berlatih, saya harus terampil, ya. Karena ini yang mereka dalam bertransportasi bukan harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Dan mereka mau berlatih, belajar, berarti mereka bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Harapan kita demikian. Iya, karena kan ada soal-soal gitu ya Bang Latif, waktu sempat nyoba nih soal teori. Ini kan soal-soal yang nggak diajarin nih Bang waktu sekolah. Tapi itu semua sebenarnya ada soal-soalnya. Udah ada soalnya, ada jawabannya, ada. Kalau mau tinggal baca, buka di web kami ada semuanya. Jadi kuncinya belajar, pemirsa. Iya, memang harusnya gitu. Nggak mungkin seorang yang mau ujian tanpa belajar, kan nggak mungkin. Diharapkan kami sudah memberikan, kalau dulu kan soal tidak tahu mereka, kita sudah kasihkan. Ini loh soalnya ini, jawabannya ini, tinggal baca. Ya memang soalnya kan ada 30 soal dalam ujian. Memang kami memberikan ada 300 soal yang, nah harapan kami ada kesiapan. Ada kesiapan mereka, dan juga bukan cuma 30 soal yang baca, tapi secara keseluruhan itu mereka akhirnya akan memahami betul, bertanggung jawab betul dengan kemampuannya mereka. Gitu. Itu yang kita harapkan betul. Mari baca itu. Harapan kami mereka membaca soal-soal yang sudah kami share gitu loh. Jadi seperti kayak mempersiapkan diri, semuanya udah dipelajari dari jauh-jauh hari, bukan yang langsung ucuk-ucuk datang tes. Bang, tapi gini nih Bang Latif, Bang Latif kan selaku Direktur Lalu Lintas nih Bang. Anggi kan orang awam gitu kan, mungkin mewakili para pemirsa gitu ya. Betul. Kenapa harus 8 gitu sih Bang? Itu sebenarnya fungsinya apa? Itu satu. Terus kan kadang refleks nih, mau belok kanan, kaki kanan kan turun. Sementara kan katanya kalau kaki kanan turun gak lulus nih. Gitu. Itu kenapa sih Bang? Iya, karena ini ujian kan. Ujian ada ketentuannya. Memang sarannya memang pada saat itu peraturan Korlantas dibuat demikian. Memang sementara memang ada angka 8. Kenapa ketentuannya memang tidak 8, boleh? Kenapa nggak 0? Kan untuk seseorang melatih keterampilan dalam artian manuver kanan bagaimana, manuver kirinya bagaimana, kan harus sama. Kan stabil bagaimana apabila menghadapi situasi di lapangan. Ya memang orang berkata, loh kan di lapangan tidak begitu. Nah ini kan namanya melatih. Melatih yang namanya latihan harus mempunyai
gerak yang harus dilatih oleh si pemakai jalan, pengemudi ini. Harapan demikian. Jadi kalau nanti masih menunggu evaluasi, akan kita pasti akan perbaiki. Tapi untuk sementara ini silahkan berlatih. Maksud tujuannya adalah ya untuk terampil apabila terjadi sesuatu di jalan, dia sanggup untuk mengendalikan kendaraannya. Oh, kan jadi gitu, jadi bukan karena emosi gitu ya Bang ya? Ya, emosi gitu. Jadi bagaimana mengendalikan kendaraannya, dia terampil, manuver kanan, manuver kiri, dengan jalan yang memang diukur sudah sedemikian, kan gitu. Jadi nanti bila menghadapi situasi yang di jalan, dia akan menguasai dirinya sendiri dan bisa menyelamatkan orang yang ada di sekitarnya. Harapannya demikian. Oke, terus kenapa kaki kanan katanya nggak boleh turun Bang? Kan kalau belok kanan kan refleks kanan yang turun kakinya. Lah iya, apa makanya nggak boleh refleks Bang? Katanya kalau berlalu lintas nggak boleh refleks. Namanya ujian kan ada batasan-batasannya. Walaupun dalam prakteknya mungkin bisa nyandar, bisa. Tetapi kan ini kan bentuk ujian. Berarti harus ada mana yang ketentuan lulus, mana ketentuan batas saya, kan gitu namanya ujian. Kalau memang itu nanti dalam perubahannya dinyatakan tidak, ya akan kita ikuti, nggak ada masalah. Namanya melatih kan harus tampil betul gitu loh. Jadi suatu saat dihadapi pada permasalahan, dia udah siap. Harapan kan demikian namanya ujian. Gitu. Berarti sama kayak ujian sekolah ya Bang? Ya, mempersiapkan diri emang latihan, nggak ujuk-ujuk langsung ambil. Seperti praktek waktu ujian sekolah, loncat tinggi. Loncat tinggi memang tinggi kan tidak mesti harus batasannya seberapa 1 meter. Kalau di batas kan nggak lulus juga kan gitu, ada batas sama sebetulnya. Ada ketentuan batas batas minimalnya adalah. Berarti sebenarnya bukan mempersulit. Tidak mempersulit. Tapi tergantung kitanya mempersiapkan diri atau berlatih atau gitu. enggak. Jadi intinya kami sangat kalau mempersiapkan masyarakat untuk menjaga dirinya dan orang lain, harapan kita demikian. Iya sih, karena kan kecelakaan lalu lintas sebenarnya bukan perkara yang simpel ya. Bukan simpel, memang kesadaran yang paling tinggi dan bagaimana kita menguasai kendaraan dan menguasai medan yang ada. Dan mumpung sama Bang Latif nih, karena Bang Latif kan waktunya pasti padat gitu nih Bang ya. Pak Kapolri dan juga Pak Kakor kan juga sempat mengatakan akan mengevaluasi. Betul. Apa yang perlu dievaluasi kalau menurut Bang Latif? Iya, tentunya Korlantas ini akan mengevaluasi apa yang mungkin relevansi daripada pelaksanaan di lapangan. Pasti itu akan dilihat. Tetapi tentunya kan pasti untuk tetap menjaga standar. Standar kemampuan, keterampilan seseorang. Jadi jangan sampai misalnya ya tentunya yang tidak relevan lagi mana, kan gitu. Mungkin ada kan gitu. Yang mungkin tadi seperti tadi angka 8 sudah tidak relevan. Ya mari kita lihat sama-sama nanti permasalahannya bagaimana, akan dikaji oleh beberapa mungkin masukan-masukan dari beberapa pihak-pihak terkait. Pasti Korlantas akan menerima masukan-masukan itu. Bukan angka 8 tapi angkanya 715. Nah, itu kan PR tuh gimana tuh caranya jangan putus. Nah, kalau angka 8 ini mungkin diatur kan untuk manuver kanannya dia stabil, manuver kirinya stabil gitu kan gitu. Iya. Kami sangat terbuka dan istilahnya dan tempat kami juga untuk berlatih ya silahkan kan gitu. Terbuka ya. Terbuka sekali. Dan saya mengharapkan malah senang karena setiap hari Sabtu Minggu pun kami mengadakan pelatihan silahkan gitu. Membuka diri betul. Jadi tidak ada kata mempersulit, tapi memang standarnya demikian. Nah, tapi kalau memang standarnya akan dirubah ya nggak ada masalah kita gitu. Jadi sebenarnya dari pihak lalu lintas sendiri dari Direktorat Lalu Lintas terbuka untuk evaluasi terbuka sekali evaluasi. Makanya nanti pasti Korlantas akan sesuai perintah Bapak Kapolri akan mengevaluasi, itu pasti akan dievaluasi. Mana yang sudah tidak relevan lagi, tetapi tentunya tidak akan mengurangi substansi daripada keselamatan. Kalau itu bagian pelayanan, mestinya tidak boleh ada lagi masa berlakunya SIM. Harus seumur hidup. Kalau saya pribadi menjawab kalau seumur hidup saya setuju, tapi awalnya emang harus mengikuti prosedur yang benar-benar harus dijalankan. Mas Ale Salim. Mas ini kan aku langsung record nggak apa-apa ya, jadi aku bisa langsung mulai ya. Oke. Mas Ale kan masih rame nih
karena pandangan orang tentang dapat SIM C itu katanya susah gitu. Sementara kan kalau misalnya kita lihat gitu di jalan ini kan faktor keselamatan tuh jadi faktor utama ketika berkendara karena banyak Betul. nyawa yang akan dilibatkan gitu. Nah ini kalau pengalaman dari Mas Ale Salim sendiri saat jadi seorang vlogger terus sering banyak menghabiskan waktu di jalan gitu kan. Kalau yang Mas Ale lihat tuh sebetulnya para pengemudi sepeda motor di kita ini nih di Jakarta deh gitu. Sebetulnya memang sudah menunjukkan behavior yang baik dalam berlalu lintas, taat aturan, atau sebetulnya malah memang masih banyak yang nggak ngerti aturan gitu ya, ugal-ugalan aja jalannya, ngasal aja gitu. Gimana tuh Mas? Kalau menurut saya sendiri ya, karena lalu lintas di Jakarta kan semrawut ya, kayak. Jadi kadang tuh juga mereka juga nggak menjalankan berlalu lintas yang baik gitu loh. Itu sering saya lihat di jalan karena kita emang suka di jalan, semrawut itu kadang kalau pas macet nggak sabaran masuk ke trotoar lampu merah belum istilahnya belum nyala hijau udah jalan duluan. Kemudian juga saya pernah ikut safety riding di juga. Jadi paling nggak ngerti aturan-aturan berlalu lintas yang baik. Begitu sih menurut sih saya gitu. Berarti sebetulnya kalau Mas Ale Salim sendiri ngeliatnya menerima SIM C yang dianggap susah gitu kan, memang layak sulit gitu Ya. Mas? Jadi gini, kadang kita juga di satu posisi kayak ibu-ibu, kayak saya menggambarkan ibu-ibu ya, ibu-ibu gitu kan kurang lincah gitu loh, kurang lincah di jalan. Dia kadang nggak ngikutin alur kecepatan itu kan, kadang kan dia nggak ngikutin, dia santai di tengah gitu loh. Dan kalau untuk bikin SIM C kayak untuk sekelas ibu-ibu itu kadang ya bingung juga ya kalau disusahin mereka pasti nggak dapet gitu loh. Saya pun bikin SIM A, SIM C itu praktek semua pakai nggak jadi mengikuti prosedur gitu loh, mengikuti prosedur. Dan itu yang saya alami waktu itu, bikin yang susah kalau menurut saya. Kalau teori masuk, yang susah tuh malah praktek itu emang yang susah, apalagi kaum wanita atau ibu-ibu yang notabene menurut saya sih nggak lincah gitu. Menurut saya sih gitu. Nah, saya juga masih bingung nih antara ini dipersulit apa enggaknya gitu loh, karena emang sekarang di pemakai motor di seluruh masyarakat kita kan memang 70% pakai motor semua, anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu kayak gitu. Cuma di sini posisinya saya juga masih bingung. Ini maksudnya untuk SIM C itu untuk mengikuti prosedur prakteknya itu dipersulit atau enggakah, itu saya juga masih bingung. Kalau menurut saya sih masih bingung, masih rancu gitu loh. Iya, sebenarnya kalau dari pernyataannya Mas Ale tadi, semua orang tuh sekarang bener-bener pengen menghindari macet gitu kan. Jadi kemanapun tuh maunya naik motor. Jadi memang sebetulnya rasa-rasanya memang lebih baik, mungkin bukan dipersulit ya, tapi paling enggak tahu aturan gitu kan. Betul, ya. Tahu betul, aturan betul, minimal gitu. Dan kalau tadi dari penglihatannya Mas Ale kan, banyak orang yang masih belum bisa mengontrol emosinya dalam berlalu lintas gitu. Ugal-ugalannya dan nggak sabar gitu ya. Kan sebenarnya yang penting sampai kan gitu. Betul, yang penting sampai. Maksudnya kalaupun toh ini ya jangan buru-buru, prepare dari awal. Waktu kita kan bisa memastikan waktu kita mau ke tempat tujuan sampai jam berapa, kita harus prepare dari awal waktu berangkat kita itu. Saya juga sering lihat sekarang di flyover yang untuk khusus mobil itu motor-motor suka naik ke atas tuh, kayak yang di Kuningan, di Antasari juga itu kan malah sering ada motor-motor naik, dan itu juga sering ada berita riskan kecelakaan itu pada waktu malam hari. Itu udah kejadian sering itu. Yang mungkin anak-anak muda yang kalau bahasa kitanya night ride ya, bahasa kitanya night ride, jadi jalan malam gitu. Itu sering kebut-kebutan di atas.
padahal itu jalur mobil. Itu juga udah beberapa kali kejadian sampai nggak kayak itu mungkin. Kecelakaan di situ sampai meninggal, pernah ada yang sampai dia kebentur tembok pagar playoff sampai jatuh ke bawah. Itu juga Ya, resikonya tinggi kan prihatin banget. sebenarnya. Iya, betul. Kalau Mas Ale sendiri punya komunitas gitu nggak Mas yang memang sebagai sarana gitu ya untuk Mas Ale tuh ngasih tahu gitu ke teman-teman. Ini kita kalau mau jalan nih ya gitu, kita mau riding gitu misalnya, terus ada do and don'ts-nya, ada aturannya, jadi sekaligus mengedukasi. Iya. Kalau Mas Ale ada nggak pengalaman? Ada. Waktu saya waktu itu masih di Bekasi Club itu juga diajarin begitu, dan kita mengajarkan ke yang junior. Dan untuk sekarang saya kan lebih fokus ke motovloggers. Nah, di motovloggers itu saya punya tim Suproy, teman saya juga, saya bukan mengajarkan, saya cuma ngasih tahu. Saya kalau kemana-mana kan pakai safety, paling nggak pakai body protector. Itu cuman hal untuk mencegah aja gitu, body protector. Terus sepatu itu kalau bisa yang safety di atas mata kaki. Itu setiap saya riding kemanapun, mungkin teman-teman saya lihat atau teman-teman yang lihat YouTube saya juga lihat, saya tuh nggak pernah pakai sepatu yang di bawah mata kaki. Pokoknya semua safety gitu. Terus nggak pernah riding pakai celana pendek gitu. Pasti ya outfitnya ya kayak gini, jaket, celananya kayak gini nih, celana safety ada saya. Ini selalu saya pakai. Kalau boleh saya perlihatkan kayak gini, maaf. Ini termasuk celana safety nih. Di sini ada ada protektornya di dengkul sini. Ada protektornya, dan sepatu safety. Terus kalau bisa pakai kaos tangan. Kalau saya kayak gitu, safety. Kalau riding itu safety semua, helm full face kayak gitu. Begitu sih. Berarti nggak cuma helm aja sebenarnya ya Mas ya, ada perkakas lain tuh untuk safety, jaketnya, sarung tangannya, celananya tadi. Nah, ini biasanya saya juga pakai iya. Biasanya pakai body protector juga di sini. Body protector, jadi sebenarnya bukan untuk gaya doang. Di badan. Iya. Kalau saya nyaman di safety, kalau safety itu udah nyaman. Apalagi saya vlognya vlog malam gitu, vlog di atas jam 12 gitu. Harus benar-benar safety gitu. Ya, oke Mas, yang terakhir nih Mas, pro kontra antara SIM seumur hidup. Mungkin singkatnya, kalau dari Mas Ale Salim, setuju nggak kalau SIM itu seumur hidup nggak harus diperbaharui 5 tahun sekali, nggak harus diperpanjang maksudnya 5 tahun sekali? Oh iya. Kalau saya pribadi menjawab kalau seumur hidup, saya setuju, tapi awalnya emang harus mengikuti prosedur yang benar-benar harus dijalankan. Prosedur pembuatan SIM, teori praktek yang benar-benar harus lulus gitu loh. Artinya praktek itu ya benar-benar bisa lulus gitu loh, lulus di praktek dan semuanya gitu. Nah, untuk seumur hidup kalau saya pribadi setuju sih. Jadi nggak ribet untuk perpanjang gitu. Oke, sip. Mas Ale Salim, thank you so much untuk waktunya. Makasih banyak, Mbak. Iya, udah disiapin waktunya. Thank you, maaf Mas mengganggu waktu aktivitas dan lain sebagainya. Kebetulan lagi free ya. Siap. Masih seputar SIM, ada lagi nih yang jadi perbincangan, yaitu permintaan pemberlakuan SIM seumur hidup supaya tidak menjadi celah bagi para petugas untuk mencari pemasukan. Kalau itu bagian pelayanan, mestinya tidak boleh ada lagi masa berlakunya SIM. Harus seumur hidup. Itu seumur hidup. Kalau setiap tahun berapa? Setiap setahun ya SIM? 5 tahun ya. Kalau setiap 5 tahun itu kan alat cari duit. Jadi kalau Bapak konsisten dan saya dukung, hapus itu SIM 1 kali saja ujian. Dan merespon pernyataan tersebut, kembali Dirlantas Polda Metro Jaya angkat bicara.
Iya, iya. Kalau untuk SIM yang katanya diminta untuk diberlakukan seumur hidup tuh gimana, Bang? Nah, ini kan lagi suatu wacana. Tetapi menurut kami kan istilahnya SIM ini kan bukan identitas, tapi suatu privilege, suatu kompetensi. Dan kompetensi ini kan tentunya harus setiap saat diuji, harus setiap saat bisa dibuktikan. Beda dengan KTP. Kalau KTP kan hanya identitas KTP ini. Tapi kalau SIM ini kan ada standarnya, yaitu standar kesehatan, jasmani, baik rohani, dan juga standar kemampuan. Kayak istilahnya yang penting adalah jasmani dan rohani ini kan gitu. Kalau identitas kan ya pasti namanya itu, tapi kan kesehatan kita, penglihatan kita, refleks kita, reaksi kita berubah. Kalau seumur hidup berarti kan hanya hanya identitas saja, kan ini bukan identitas, ini ada privilege suatu seseorang berhak untuk menerima identitas, mendapat SIM karena dia kemampuannya. Makanya kenapa 5 tahun itu 5 tahun harus dites khususnya diperpanjang masalah kesehatan jasmani dan rohaninya. Pandangannya gimana, kan berubah. Dan suatu saat kan ya kita kan kesehatan kita nggak tahu, tapi harapan kita sehat terus gitu, tapi kan tidak bisa menjamin gitu. Gitu. Tapi istilahnya inilah yang betul-betul harus kita pahami, kenapa SIM itu dulunya diperpanjang setiap 5 tahun sekali adalah untuk menjaga betul-betul kompetensinya dia dan untuk memiliki SIM. Karena balik lagi pemirsa, keamanan di jalanan. Karena apalagi kalau di luar negeri itu kan mendapat SIM itu suatu hal yang luar biasa banget. Betul. Karena memang nggak semudah itu, balik lagi keamanan di jalan untuk diri sendiri, bahkan ada yang untuk penumpangnya. Betul. Apalagi yang supir umum penumpang umum. Dia bukan sebetulnya penumpang supir pribadi sendiri pun bisa harus menjaga secara keseluruhan, apalagi dari penumpang supir umum. Dia menjaga berapa nyawa yang harus dipertanggungjawabkan. Betul-betul harus terampil. Oke. Terima kasih Bang Latif. Makasih masyarakat semuanya. Yang penting kita harus keselamatan adalah yang paling utama di jalan, karena korban sudah banyak. Jangan sampai kita menjadi penyumbang, apalagi menjadi pelaku. Betul. Apalagi menjadi korban. Apalagi jadi korban. Salam presisi. Salam presisi. Salam sehat. Jadi jelas ya bahwa SIM berbeda dengan KTP yang fungsinya sebagai identitas diri, sehingga wajar aja kalau masa berlakunya seumur hidup. Sementara perpanjangan SIM sangat diperlukan untuk memantau kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pengendara di jalan. Dan lagi-lagi untuk safety, untuk keamanan nyawa kita maupun orang lain. So, sampai bertemu di Inside Story with Anggi berikutnya.